Nomor 31, berikut merupakan data percobaan dalam menentukan laju reaksi antara gas nitrogen oksida dan gas bromin pada suhu 0 derajat Celcius. Laju reaksi yang terjadi jika konsentrasi NO dan Br2 masing-masing 0,5 m dan 0,4 adalah, nah berarti yang kita cari adalah order reaksinya terlebih dahulu. Kita pakai cara cepat ya. Cara cepatnya gimana? Pertama kita cari percobaan yang konsentrasi salah satu reaksinya memiliki konsentrasi yang sama. Misalkan kita NO di sini ada 0,1, 0,1. Berarti kita bisa coret, kita bisa tutup. Terus kita langsung beralih ke Br2. Ketika kita punya 0,1, lajunya itu adalah 15. Kita punya Br2 0,2, lajunya 30. Artinya apa? Ini dikali 2, ini juga dikali 2. Pengkalinya sama, sehingga untuk order dari Br2 itu adalah 1. Kita beralih ke Br2 dengan konsentrasi yang sama, yaitu di sini ada 0,1, ada 0,1. Berarti kita menggunakan percobaan 1 dan 3. Untuk NO, kita punya 0,1 NO, lajunya 15. Kita punya 0,2 NO, lajunya 60. Gimana ini? Berarti kita bisa tulis 0,1 dan 0,2. Ini order berubah menjadi 15/60. Ini kita tulis 1/2. Ini N. Ini 1/4. Nah, kalau gini punya bayangan kan? Berarti ordernya N-nya sama dengan 2. Berarti untuk order NO itu adalah 2. Nah, dari sini kita bisa lihat order NO2 dan order Br2 adalah 1. Jawabannya yang A. Nomor 32, perhatikan diagram reaksi pembentukan CO2 dari unsur-unsurnya. Perubahan entalpi delta H pada pembentukan 1 mol CO2 dari CO adalah, berarti yang ditanya adalah pembentukan 1 mol CO2 dari CO, bukan dari unsur-unsurnya ya. Jika yang ditanyakan adalah dari CO, berarti yang kita butuhkan dari CO menjadi CO2, sehingga yang ditanyakan adalah delta H3. Dari bagan ini udah kelihatan banget. Ini artinya min 94,1 kilokalori itu akan sama dengan min 26,4 ditambah dengan delta H3. Langsung aja delta H3 min 94,1 plus 26,4. Hasilnya adalah min 67,7 kilokalori. Jawabannya yang B. Nomor 33, reaksi antara 10 mol gas NO dengan 6 mol gas O2 terjadi dalam ruangan bervolume 2 liter. Ditunjukkan dengan bersama reaksi berikut. Pada saat terjadi kesetimbangan terdapat 4 mol gas N2O4, maka harga Kc adalah, di sini saya tuliskan lagi ya, 2NO plus O2 berubah menjadi N2O4. Ada mula-mula reaksi setara. Mula-mula kita punya 10 mol NO dan 6 mol O2. Ketika terjadi kesetimbangan, terdapat 4 mol gas N2O4. Berarti ketika setara ya, ada 4 mol N2O4. Kita bisa naikkan ke atas, di sini 4. Di sini juga 4, di sini ada 8. Kok bisa? Ini awalnya dari N2O4 karena kita udah tahu di sini 4. Berarti ketika reaksi terbentuk 4 mol N2O4. Nah, untuk O2 yang bereaksi, karena ini koefisiennya 1 ya. N2O4 koefisiennya juga 1, sehingga yang bereaksi adalah sama 4 mol. Sedangkan untuk NO koefisiennya 2, sehingga yang bereaksi di sini ataupun di sini harus dikali dengan koefisiennya NO, yaitu 2, sehingga yang bereaksi NO nitrogen monoksida ada 8 mol. Kita bisa langsung menuliskan ketika setara terdapat 2, 10-8 ya sama dengan 2, 6 kali 6 dikurangi 4 sama dengan juga 2. Nah, yang ditanyakan adalah harga Kc. Berarti konsentrasi N2O4 per
konsentrasi NO kuadrat konsentrasi O2. Di sini hati-hati, yang kita masukkan adalah konsentrasinya, bukan jumlah molnya. Jika yang dimasukkan adalah konsentrasinya, maka kita menggunakan volume 2 liter. Untuk N2O4 ada 4 dibagi 2 ya, karena volumenya 2. Gini, saya tulis gini aja. Terus NO ada 2/2, volumenya 2 kan? Ini ada kuadrat. Terus O2 ini juga 2, volumenya 2. 4/2 hasilnya 2. 2/2 itu sama dengan 1, kuadrat sama dengan 1, ini juga 1. Berarti hasilnya 2A. Nomor 34, berikut ini beberapa larutan dengan konsentrasinya masing-masing. Urutan larutan berdasarkan bertambahnya titik didih adalah, berarti yang kita lihat adalah jenis zatnya ya, atau senyawanya, termasuk konsentrasinya juga. Maksudnya gimana? Gini, kita punya C6H12O6, ini adalah senyawa kovalen yang nonpolar sehingga molalitasnya 0,1. Nah, yang kita pertimbangkan hanya 0,1 aja. Sedangkan NaCl dia kan garam. Sehingga untuk sifat koligatifnya, selain mempertimbangkan konsentrasinya 0,1 molalitas, kita juga mempertimbangkan ion yang akan terbentuk, yaitu I-nya. Sehingga NaCl kita anggap sebagai 0,2 kekuatannya. Kalau gula ini kekuatannya 0,1. Sedangkan BaCl2 nanti ini akan terbentuk menjadi 3 ion. Ini kan 2 ion ya. Sehingga 0,5 molal kita kalikan dengan I, hasilnya adalah 1,5. Sedangkan KOH dia akan terbentuk menjadi 2 ion, konsentrasinya 0,2, kita kalikan dengan I, hasilnya adalah 0,4. Urutan-urutan berdasarkan bertambahnya titik didih. Bertambahnya titik didih berarti yang memiliki kenaikan titik didih paling tinggi adalah BaCl2. BaCl2 yang paling belakang ya. Ini yang paling belakang. Terus yang paling depan atau kenaikan titik didihnya paling kecil yaitu gula C6H12O6. Berarti jawabannya yang D. Nomor 35. Berikut ini merupakan data potensial elektrode standar beberapa logam. Urutan daya reduksi logam dari yang lemah adalah, jika kita memiliki potensial elektrode standar, ini artinya jika nilainya positif berarti zat tersebut suka untuk mengalami reduksi atau dia akan menjadi oksidator. Sedangkan jika nilainya negatif ya, berarti logam tersebut akan cenderung mengalami reaksi oksidasi. Atau di sini akan menjadi reduktor atau pereduksi gitu ya. Lalu di sini yang ditanyakan adalah daya reduksi, berarti dia akan mereduksi zat lain, alias yang di sini yang ditanyakan adalah reduktornya. Dan zat ini akan mengalami oksidasi. Berarti kita akan bahas tentang oksidasinya ya. Oke, kita urutin dari oksidasi. Zat yang suka mengalami oksidasi adalah zat yang memiliki potensial elektrode standar yang negatif. Negatifnya paling besar, yaitu Al3+. Ini yang suka mengalami oksidasi, Al3+. Disusul dengan Mn2+, karena potensial elektrodenya negatif. Lalu disusul dengan Cu, dia positif, Cu itu positif, tapi positifnya masih yang kecil, Cu2+, dan disusul yang paling besar di sini adalah Ag+. Sehingga ketika kita buat grafik seperti ini sukanya oksidasi, paling kuat oksidasinya, di sini paling kuat adalah reduksinya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah daya reduksi logam dari yang lemah, berarti dia yang mengalami oksidasi tapi dari yang lemah. Yang lemah yang mana? Yang dari Ag+. Berarti Ag+, Cu2+, Mn2+, dan Al3+. Agak bulat ya emang pertanyaannya.
Jawabannya yang D. Oke, jangan lupa subscribe dan follow kita juga di Instagram. Ciao.